Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara sekalian, saya ingin menyingkapkan sebuah rahasia yang benar-benar saya sudah pernah mengalami kenyataannya. Oleh sebab itu, dengar baik apa bagian firman Tuhan sampaikan hari ini, sehingga saudara benar-benar bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk janji firman Tuhan yang kau berikan kepada kami hari ini. Kami berdoa supaya setiap orang di antara jemaat, di antara pemirsa yang menyaksikan program ini menjadi orang yang taat akan janji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 9. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara pemirsa, satu kali di gereja kami waktu saya masih melayani di Jakarta Utara, di Tanjung Priok, saya melayani Tuhan di sana selama 4 tahun. Saudara pemirsa, satu malam kami ada acara KKR, disebut sebagai malam pujian dan penyembahan. Biasa kami mengundang artis penyanyi ibu kota untuk datang untuk menyanyi, tapi hamba Tuhan yang dari gereja kami juga itu kemudian menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk KKR. Kami adakan 1 kali 1 bulan. Saudara pemirsa, firman Tuhan disampaikan adalah ayat ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Seorang bapak kemudian maju ke depan. Bapak itu agak kecil badannya, dan kemudian dia datang dari bagian Jakarta Timur ke Jakarta Utara. Tempatnya juga agak di pinggiran, ya. Kemudian dia pulang, dan dia sudah bertekad tadi, dia maju ke depan, dia katakan, Tuhan,
jadikan saya alat damai-Mu. Di gereja kami memang ada lagu itu. Ya. Oh Tuhan, jadikanku alat damai-Mu. Dikarang oleh itu Santo Fransiskus dari Assisi. Itu ada, sudah direkam juga lagu itu. Kemudian saudara sekalian, pulang dia sampai ke tempat yang agak sepi. Dia lihat 2 orang bertinju di sana, mabuk. Dia turun dari motornya, kemudian dia lerai. Apa yang terjadi saudara sekalian? Karena mereka mabuk, mereka kira orang itu datang mau bertinju dengan mereka 2. Maka 2 orang itu meninju dia. Dia tadi saya sebut ya, orang yang kecil badannya, sampai babak belur, sampai pingsan. Tapi setelah melihat dia pingsan, mereka bertinju lagi, 2 orang, sampai ya ada orang datang melerainya rame-rame. Itu sudah tengah malam. Setelah minggu depannya kami bertemu di satu persekutuan, dia bersaksi masih itu bibirnya masih bengkak karena ditinju oleh orang tadi. Terus dia ceritakan, itulah bukti yang sangat luar biasa untuk saya bahwa Tuhan benar mau jadikan saya alat pendamai. Walaupun saya sudah jadi korban, saya tidak akan pernah jerah, katanya. Ya, saya tidak pernah dengar. Kemudian sampai saya pindah dari Jakarta ke Batam, saya belum pernah dengar lagi dia kemudian kena tinju orang mabuk. Ya, tentu itu ada rencana Tuhan untuk membuktikan. Kalau tidak, kalau mungkin sebagian dari pemirsa sekalian yang berdarah panas, mungkin mereka bilang, kalau sudah kena begitu, ya sumpah saya tidak mau lagi menolong orang yang sedang berkelahi. Tetapi puji Tuhan, Bapak ini rendah hati. Dia katakan, kalau saya ketemu lagi orang seperti itu, saya akan tolong melerai mereka. Itu salah satu menurut saya yang sangat berkesan untuk hidup saya. Kalau saudara mau taat akan firman Tuhan, tidak pernah hidup saudara lurus-lurus. Ya, saudara akan ketemu dengan serangan-serangan yang akan membuktikan bahwa engkau benar taat akan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Tapi apa katanya? Ingat kata berbahagia di sini, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata apa? Blessed. Jadi maksudnya ialah diberkatilah orang, saya bacakan untuk saudara sekalian, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena apa? Sudah tahu bunyi firman Tuhan yang sangat terpenting dalam kehidupan kita, yaitu Yohanes 3:16. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Yesus mendamaikan manusia dengan Allah Bapanya? Dia mati di kayu salib. Dia jadi korban pendamaiannya untuk manusia. Jadi tolong ingat nih baik-baik saudara sekalian. Yesus sudah jadi korban karena dia mendamaikan Allah Bapanya dengan manusia. Oleh karena itu hari ini mari kita ingat, kalau kita mau betul-betul menjadi juru damai, kita harus siap untuk berkorban. Ya, begitu juga dalam rumah tangga. Oh, jangan lupa saudara sekalian. Anak-anak belum tentu cocok. Kadang-kadang anak kembar pun belum tentu cocok. Nah, saya pernah melihat pergumulan seorang ibu yang kalau membelikan pakaian untuk 2 orang anak gadisnya, sudah gadis, yang kembar, saudara sekalian, harus dibelikan dengan warna yang sama, dengan model yang sama, sepatu harus model yang sama. Kalau mereka orang kaya, tidak ada masalah. Ini orang yang hidup pas-pasan. Itu baru mengurus 2 anak kembar, saudara sekalian. Belum lagi seorang gembala jemaat atau seperti kami, gembala jemaat mengurus kira-kira 200 kepala. Tidak gampang, saudara sekalian. Kadang-kadang kita punya maksud baik, ditanggapi keliru. Ya, diurus seperti ini, mereka mau diurus dengan cara yang lain.
Kadang-kadang saya betul-betul terpukul karena saya sedang mengurus orang, menasihati orang. Orang bilang kepada saya, "Enggak, kami mau pergi saja, tinggalkan gereja ini, karena hanya malaikat yang bisa jadi anggota gereja ini." Sudah bisa bayangkan sakitnya hati kita kalau mau dipikir begitu, karena kita sedang mempraktekkan firman Tuhan untuk orang yang dimaksud, tetapi tanggapannya justru terbalik. Kita mau buat kebaikan untuk mereka, tetapi sebaliknya mereka menanggapinya dengan keluar dari gereja kami. Tetapi balasannya apa? Sampai sekarang gereja kami tidak pernah kosong, puji Tuhan, karena selalu ada. Ya, berapa bulan yang lalu, saudara sekalian, sampai ada 10 orang baru datang masuk gereja. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita hari ini untuk sungguh-sungguh lebih serius lagi ikut Tuhan, lebih serius lagi untuk taat akan bunyi firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya kami mau mempraktekkan firman Tuhan, walaupun mungkin bisa saja kami jadi korban, bila kami menjadi alat pendamaian untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.